Ayah, apa kabar ya? Yuk. Ayo. Dikit dong, dikit. Bu Ayu, gimana tadi pemeriksaan di dalam, Bu Ayu? Di sini ya? Ya, di sini aja, Bang. Di sini aja, Bang. Oke. Silakan. Oke, Bang, mungkin gimana pemeriksaan hari ini, Bang? Bang, turunan dikit lagi, Bang. Turun dikit lagi? Ya, stop. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Bunda Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut yang menjadi subjek laporan kita. Wadir mau lewat. Mari, Pak. Pak. Ya. Oke. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Pemeriksaan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dari Ibu Umi sudah selesai ya. Untuk Ayah Roja tadi ada 6 pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang 12 pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Bunda Empang. Ayah mungkin gimana ya, kemarin minggu lalu sempat nggak hadir nih ya? Ayah majuan Sebenarnya bukan tidak hadir, Oke. ya. Jadi ketika ada panggilan itu suatu hal yang lazim ketika kuasa hukum berkoordinasi terkait dengan masalah jadwal pemeriksaan yang waktunya itu bersesuaian dengan waktunya kita sebagai saksi yang mau diperiksa maupun waktunya penyidik. Ya karena hari Jumat itu kan juga hari yang singkat, hari yang pendek ya. Jadi makanya oleh karena itu kita pindahnya ke hari Selasa karena selama ini setiap pemeriksaan yang kita lakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan kita itu selalu hari yang kita pilih di hari Selasa. Jadi memang sudah kita siapkan hari untuk perkara ini ketika memang ada panggilan dari pihak penyidik kepolisian itu di hari Selasa. Jadi biar enggak setiap hari kita mengatur waktunya dengan susah. Saya kira itu. Jadi bukan tidak hadir ya. Bu Ayu, mungkin ini mengganggu aktivitas dan pekerjaan seperti apa nih, Bu Ayu? Enggak dong, kan emang udah harus dijadwalin waktunya. Kan semuanya udah dijadwalin, udah dicocokin jadwalnya gitu. Makanya kita bilang bukannya kemarin tidak menghadiri, tapi kita ngatur balik waktunya supaya enak gitu. Jadi juga bisa isinya juga bisa nggak dadakan. Ayah gimana pertama kali di BAP mungkin ya? Berurusan dengan polisi ini ya. Arif, Bang Atif, silakan. Ayah gimana? Ya? Ayah mungkin sedikit ya. Gimana ya pertama kali di BAP mungkin? Apalah. Panggilannya kita harus ikuti. Jadi ada rasa khawatir nggak sih ya tadi ya? Banyak pertanyaan gitu. Oh, karena yang ditanyakan ke Ayah Roja itu adalah sesuatu hal yang dialami, diketahui, dirasakan oleh ayah sendiri. Tentu ayah dengan mudah memberikan jawaban. Karena kan definisi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengetahui dan mengalami sendiri. Jadi yang ditanyakan oleh penyidik juga hal-hal yang dialami oleh Ayah Roja, yang dirasakan oleh Ayah Roja sebagai orang tua ketika ada sebuah akun yang isinya itu memojokkan anaknya, memojokkan cucunya. Jadi kan tidak ada kesulitan untuk menjawabnya. Kecuali tadi pertanyaannya hal-hal yang di luar apa yang diketahui oleh Ayah Roja, pasti akan ada kesulitan. Tapi ini kan memang saksi itu seperti itu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh Ayah Roja dan juga Ibu, semuanya dilewati dengan baik. Ayah berapa pertanyaan tadi? Hah? 6 pertanyaan ya? Apa aja ya? Apa aja tadi ya? Salah satunya ya. Banyak lah, bukan semuanya bersangkutan. Akun itu, akun Bunda Empang, nggak jauh melebar dari itu. Bang, sejauh ini proses hukumnya sampai di mana sih, Bang? Proses hukumnya Sudah sampai di mana? kalau tadi saya bicara dengan penyidik, hal-hal yang berkaitan dengan masalah BAP pelapor, saksi itu sementara ini sudah dianggap selesai ya. Jadi mungkin akan ada tingkatan selanjutnya, ada gelar perkara dan mungkin sampai kepada pemanggilan orang yang dilaporkan. Jadi kita tinggal lihat proses selanjutnya dari pihak penyidik kepolisian. Ayah kan pasti waktunya
bakalan kemakan. Gimana Bu? Terima kasih permisi. Kan semuanya juga harus dijalani. Semuanya kan harus diikuti. Dinikmatin aja. Boyu Kalau ber- dapat hasil yang memuaskan. Amin. Boyu berarti ini salah satu tindakan tegas untuk para haters ya? Iya. Bukti. Bisa ada kemungkinan restoratif justice nggak bang? Karena Kenapa? ini berkaitan dengan ITE. Iya. Jadi kita harus bisa bedakan laporan kami yang hari ini diperiksa itu kan dia masuk ranah pidana umum, ya 315, ya 3111. Tidak berkaitan dengan masalah ETE-nya, sehingga tidak melalui proses restoratif justice. Nah, beda kalau memang misalnya kita memilih pasalnya itu pasal 27 Undang-Undang ETE, maka di Krimsus itu akan melalui proses tersebut. Nah, jadi satu persatu. Jadi jangan dicampur aduk, ini berkaitan dengan masalah kasus pidana umumnya dulu yang kita proses. Ya. Terkait ayah dilaporkan Polres. Laporan balik itu gimana? Kenapa? Dari pihak sana. Nah, Laporan balik. saya kok tidak nyaman dengan laporan balik ya, karena memang dalam konteks hukum Indonesia itu tidak ada yang namanya itu karena dilaporkan kita melaporkan balik. Sebuah laporan itu pasti ada dasarnya. Jadi oleh karena itu saya lebih memilih bahwa mereka menggunakan haknya untuk melapor ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan silaturahmi, ingin klarifikasi. Kenapa kok ada orang yang niat sekali bikin akun yang isinya khusus memojokkan, menghina, melecehkan Ayu sebagai anaknya dan Bilqis sebagai cucunya. Nah, kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu itu diungkapkan di tempat, dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap ingin melakukan upaya hukum, karena kami juga pasti akan berupaya untuk menjelaskannya secara hukum juga. Saya kira seperti itu. Dari Boyu sendiri ngelihat tindakan mereka akhirnya lapor balik gitu seperti apa sih? Apa ya bang ya? Ya, kalau Itu mau hak lapor, ya, itu hak. Jika memang mereka ada pelanggaran, silakan saja. Tapi ada rasa khawatir juga kan, apalagi ini kan ayah yang dilaporkan. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, benar nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini, dia Kenapa bikin seperti itu? kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya, Gimana ya, saya pun orang tua gitu, walaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang. Jadi buat saya sih itu hal yang wajar. ya seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, Nah. ya kepalanya terluka, dia bilang saya terluka dilukai oleh anak sebelah, pasti ibunya spontan tuh, ayo kita datangin rumahnya. Nah kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan ya. Tapi kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Ayah sendiri, saya capek dulu Pak ya. Ini dia, saya nggak bisa bilang nggak mungkin, juga nggak bisa bilang mungkin, karena kembali saya jelaskan secara konteks hukum pidana tidak dikenal yang namanya konsep damai yang sepanjang saya ketahui, ya, karena itu hanya ada dalam konteks hukum perdata. Tapi apapun bisa terjadi, ya artinya kalau memang misalnya ada kemungkinan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dan kemudian itu bisa kemudian menyelesaikan persoalan karena ini mungkin dianggap sebagai delik aduan, silakan saja. Saya kira tidak kemungkinan apapun juga. Bang, ada kemungkinan Boyu ketemu dengan Kade nggak sih Bang? Maunya lanjut ya. Ketemu dengan Kade, nah ini yang sering dipertanyakan. Ada nggak dia untuk musyawarah? Ada nggak dia untuk silaturahmi? Ketika ayah dan ibu datang ke Bojonegoro, niatnya untuk bersilaturahmi, niatnya untuk mengklarifikasi, tapi karena tidak ada dan akhirnya yang mendengar emosi itu harus orang yang ada di rumah, itu dipersoalkan. Nah sekarang ditanya, apakah nggak ada niatan untuk bertemu? Ketika bertemu dipersoalkan, jadi ini yang harusnya jangan dibolak-balik. Ya, saya kira seperti itu ya.